Kita tunggu 2 menitan lagi mungkin ya, Nes? Iya, 1 menit lagi. Mhm. selamat malam. Udah Selamat lumayan malam. banyak yang join. Apa Halo kabar semuanya. semuanya? Kita sambil tunggu teman-teman yang lain join ya. Ini kayaknya masih pada di jalan deh. Jam berapa nih? Jam 7. Masih pada ini nih, yang kerja kantor masih OTW pulang kayaknya. Coba dong, aku mau minta ramein kolom chat dong. Teman-teman yang udah join mungkin eh, bisa sambil di chat ya. Kalian dari mana asalnya? Apakah ada yang sama kayak aku? Aku Surabaya. Terus boleh juga share ya kalau misalnya ada yang baru pertama kali nih join webinarnya Growth Loop. Oke, ada yang dari Depok. Iya, ada yang dari Surabaya juga dong. Jatim, Bekasi, Karawang, Jakarta, Tangerang. Wih, rame loh, macam-macam. Ini ada yang baru pertama kali join. Halo, Kak Magfirah. Selamat bergabung. Aku di Surabaya Timur, Kak Putri. Ada Kak Saro. Kak Saro juga baru pertama kali join atau udah pernah, Kak? Oke, Em, kayaknya udah bisa aku mulai ya. Oke, aku mulai ya. Teman-teman, welcome sekali lagi buat semuanya yang malam ini join dan thank you banget udah sempetin waktunya kalian buat join webinar hari ini. Nah, jadi sesuai di screen ya, kita hari ini akan ada sharing session dengan tema Canva Hacks for Reels and Carousel. Jadi ini biasanya para SMM ya, para SMM buat bikin konten di Instagram nanti akan di-share oleh speaker kita. Nah, ini sebelumnya aku mau kenalin sedikit apa sih Growth Room ini. Jadi Growth Room ini adalah sebuah wadah gitu ya, yang diadakan oleh para ibu-ibu founder kita dari Growth Loop. Ada Kak Hani dan Kak Ardin di sini. Nah, jadi harapannya wadah ini tuh bisa menjadi tempat buat kita, para remote worker, em, buat teman-teman semuanya bisa grow bareng-bareng karena nanti di sini kita akan ada sharing session yang diharapkan bisa diadakan setiap bulan kayak gitu. Jadi kita di
growth loop ini ya di para para kakak-kakak alumni ini sebenarnya kita juga ada sharing session. Cuman sebelumnya itu kita khusus buat alumni aja dan ini tuh kita mau audiensnya lebih gede lagi supaya kita bisa grow sama-sama di sini kayak gitu. Nah, ini tak kenal maka tak sayang ya katanya. Jadi ini aku mau kenalan dulu sedikit. Namaku Nesa Putri. Sebelumnya aku kerja di corporate dimulai dari tahun 2015. Itu aku apa ya? hmm, Habis lulus aku langsung kerja corporate. Oh, sebentar ya. Aku share screen ulang ya. Screennya katanya nggak kelihatan. Hmm, sorry, sebentar ya. Nah, udah muncul? Udah muncul share screen-nya? Sorry, ini kok dari tadi kayaknya aku ada tulisan kayak screen sharing is paused ya. Dari aku aja deh, Nes. Nggak apa-apa. Oke, sorry ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Sorry ya, ada sedikit technical problem. Nah, ini oke aku lanjut ya. Jadi tadi sudah sampai perkenalan aku. Namaku Nesa, aku kerja di corporate mulai dari tahun 2015. Setelah lulus, aku langsung kerja kantoran. Lalu aku sempat kayak juggling between kantoran dan remote selama kurang lebih 6 tahun. Terus aku kayak stop full di corporate lagi sampai akhirnya tahun 2025 ini per September kemarin aku udah full resign kantor dan aku udah kerja remote dengan klien yang mudah-mudahan long term ya. Oke, next. Ini aku mau kenalin speaker kita malam hari ini. Ini ada Kak Helen. Nah, Kak Helen ini ibu rumah tangga yang sudah berkecimpung di dunia virtual assistant mulai dari tahun 2022. Sekarang dia handle 3 klien, yang 2 lokal dan 1 internasional. Tapi aku rasa kayaknya yang internasional udah nambah deh, karena kemarin terakhir update-nya udah dapet klien lagi. Oke, dan ini main service-nya Kak Helen ya. Sebenarnya main service-nya tuh kayaknya SMM dan online course manager ya. Cuman di lain itu juga support untuk admin, data entry, customer service, lead gen, market research kayak gitu. Nah, tanpa berlama-lama ya, guys, kita langsung panggilkan saja Kak Helen. Halo Kak Nesa, makasih udah jadi pengantar pada malam hari ini dan juga selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Semoga semuanya keadaan baik ya. Nih ngomong-ngomong suara saya jelas nggak? Soalnya di sini hujan lebat. Jelas ya? Aman, Kak. Ya, alhamdulillah. Karena saya tadi sudah diperkenalkan sama Kak Nesa, jadi lanjut ya. Udah tahu kan namanya Helen.
udah mulai jadi VA itu udah 3 tahun. Terus juga udah pernah handle beberapa klien juga lokal dan internasional. Dan juga itu kebanyakan lewat jalur Canva. Nah juga saya sebagai ibu rumah tangga juga, jadi mungkin teman-teman lain ada yang sama juga posisinya, merupakan seorang ibu rumah tangga, terus bingung nih di rumah ngapain ya, terus gimana nih caranya untuk bisa punya side hustle, punya income tambahan. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjadi virtual assistant atau remote worker. Nah, gitu. Nah, di webinar ini saya akan sharing-sharing seputar Canva, karena Canva ini merupakan salah satu tools yang saya gunakan, karena Canva ini yang paling apa namanya yang paling sering saya pakai sampai berlangganan pro tiap bulan. Jadi nggak bisa nih kalau nggak berlangganan Canva gitu kan. Jadi karena saya sangat-sangat butuh sama yang namanya Canva, jadi Canva merupakan sebuah kebutuhan primer di bidang service saya sebagai sebagai seorang VA gitu kan. Nah, selain sebagai seorang VA, saya juga punya usaha juga di bidang kambing akikah, kambing kurban, nah gitu kan. Jadi apapun yang bisa saya kerjain selagi halal gitu. Jadi buat teman-teman, eh, kerjainlah segala sesuatu yang bisa teman-teman lakuin selagi halal, insya Allah berkah gitu. Dan juga langsung kita ke slide ini, why Canva. Jadi kenapa Canva gitu kan? Nah, Canva ini merupakan tools yang beda dari Photoshop, dari Corel Draw, dan apa namanya fungsi utamanya itu memang buat desain, tapi banyak juga fitur-fitur lain yang bisa digunakan di Canva. Nah, salah satu kemudahannya adalah mudah digunakan, mudah di drag, mudah di drop, dan cocok buat pemula. Jadi buat teman-teman yang punya ketertarikan di dunia desain, tapi bingung nih cara desain gimana ya gitu kan. Nah, jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin toolsnya, nggak perlu pusing-pusing mempelajari apa namanya tools yang ribet-ribet kayak Photoshop, kayak CorelDRAW. Nah, teman-teman bisa pakai Canva. Nah, ini ada yang free, ada yang premium. Nah, juga teman-teman bisa mulai dari yang fitur free dulu, dari yang gratisan dulu. Jadi nggak perlu harus nyemplung ke pro, tapi bisa mulai dari fitur yang gratisan. Nah, juga di Canva itu banyak sekali template-template estetik yang bisa teman-teman pakai untuk menunjang ininya, servisnya gitu kan, entah itu untuk jualan, mungkin ada yang punya all shop, bingung desainnya, nah bisa pakai Canva untuk desainnya gitu kan. Nah terus yang servisnya SMM itu bisa tuh pakai Canva karena otomatis kita nggak akan jauh-jauh sama yang namanya Canva karena Canva ini kan cepet, jadi bisa dipakai untuk kerjaan yang satset, yang gercep, yang cepat selesai gitu. Jadi bisa pakai Canva dan juga cocok buat Reels dan carousel. Jadi Canva ini nggak cuman untuk desain aja, tapi bisa untuk buat reels, buat video. Jadi videonya ada berbagai macam jenis rasio, ada video untuk reels, ada video untuk YouTube, gitu kan. Jadi teman-teman bisa pilih di Canva. Dan bisa bikin portofolio profesional. Dan ini sangat-sangat penting sekali buat virtual assistant atau remote worker yang butuh bikin portofolio. Jadi daripada bingung-bingung buat portofolio itu gimana, nah tinggal pakai template-template yang ada di Canva. Selanjutnya, gimana nih geser slide-nya nih? Oke, nah ini ada carousel versus reels gitu ya. Nah mungkin teman-teman ada yang bingung carousel sama reels itu apa. Nah carousel itu merupakan kumpulan konten dalam satu Instagram. Gimana ya? Apa namanya? Kumpulan desain dalam satu konten Instagram. Jadi yang bisa biasa teman-teman lihat kalau ada konten yang bisa digeser-geser itu yang lebih dari satu gambar. Nah itu namanya carousel. Nah, Reels itu berupa video singkat sekitar 30 sampai 60 detik dan ini fungsinya beda-beda. Carousel untuk edukasi, untuk storytelling, terus toolsnya slide Canva, durasinya boleh panjang, goalnya nurture audience, terus Reels fungsinya untuk menarik perhatian, untuk promosi cepat, terus toolsnya itu video editor plus animasi, terus maksimal
30-60 detik buat Reels, terus goals-nya itu attract new followers. Nah, jadi beda ya, carousel sama Reels. Bisa lanjut lagi. Nah, ini untuk content plan. Nah, biasa teman-teman familiar sama yang di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah kiri ada yang namanya spreadsheet, yang di sebelah kanan ada yang namanya content plan dari Canva. Nah, ternyata untuk buat content plan itu nggak cuma dari spreadsheet aja, tapi bisa pakai Canva. Dan biasanya buat apa namanya, buat content plan, kalau yang dari spreadsheet ini kan bawaan Google ya. Nah, kalau dari Canva ini udah ada di ininya, udah ada dari Canva-nya. Jadi teman-teman bisa pilih template content plan yang bisa teman-teman pakai dan ini berguna sekali buat konten kreator. Mungkin yang lagi ngonten, yang lagi sibuk ngonten nih di di zaman sekarang bisa pakai content plan yang udah ada bawaan dari Canva. Jadi nggak perlu pusing-pusing buat dari awal, buat dari spreadsheet tinggal pakai template yang ada di Canva. Oke, lanjut. Kecepatan nggak sih saya ngomong nggak ya? Ini adalah contoh simple color hacks. Nah, mungkin teman-teman bingung kan gimana sih caranya nentuin warna atau color palette buat desainnya. Nah, ini teman-teman bisa pakai maksimal 2 sampai 3 warna aja. Jadi daripada bingung mikirin warnanya, pilih 2 sampai 3 warna untuk satu desain dan gunakan berulang supaya terlihat profesional dan nggak terlihat berantakan. Terus gunakan warna kontras untuk judul dan CTA supaya judulnya itu kelihatan dan bisa dibaca. Takutnya kalau misal warnanya sama dengan backgroundnya, jadi nggak bisa kelihatan tuh tulisannya atau teksnya gitu ya. Dan gunakan website pembantu untuk menentukan color palette. Nah, bisa pakai website colors.co atau Pinterest untuk cari kombinasi warna. Nah, kalau saya biasanya lebih sering pakai Pinterest untuk cari color palette. Gitu. Lanjut. Nah, ini find your ideas. Nah, sebagai seorang SMM atau yang mau mulai ngonten di IG-nya atau mau buat desain mau buatkan desain buat kliennya. Nah, kadang kita sering yang namanya mentok atau bingung nih kehabisan ide mau buat desain apa nih gitu kan. Nah, cara mulainya adalah kalau saya pertama-tama saya cari ide desain dulu, cari inspirasi dulu. Nah, biasanya saya cari inspirasi di Pinterest, pinterest.com. Nah, buat teman-teman, sebenarnya bentuk cari inspirasi itu bisa dari mana aja, bisa dari Instagram juga bisa. Nah, kalau saya lebih suka pakai Pinterest karena langsung keluar tuh, plek gitu kan, langsung keluar ide template-nya. Nah, misalnya ketemu tuh, udah ketemu tinggal kita ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi teman-teman misal udah dapat idenya, tinggal di ATM tuh. Oh, ide misalnya teman-teman mau buat desain tentang anak-anak misalnya yang berhubungan sama dunia anak-anak mesti kan harus desain yang lucu-lucu, yang eye-catching warnanya, yang colorful. Nah, bisa cari ide template untuk anak-anak, bisa cari di Pinterest gitu. Lanjut. Oke, it's time to practice. Nah, sekarang kita saatnya latihan. Jadi daripada berlama-lama ngomongin teori, jadi kita langsung latihan. Dan yang pertama yang akan saya tunjukin, ini langsung share screen ya, Kak Nesa, Kak Hani ya. Oke, yang pertama-tama yang akan saya lakukan adalah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini merupakan content plan seperti yang saya bilang tadi. Ini content plan yang dibuat pakai spreadsheet ya. Kalau pakai spreadsheet kita harus buat dari awal karena dia nggak ada template-nya. Jadi kita mesti ulang lagi, mesti buat kolomnya lagi satu-satu segala macam. Terus mesti buat ininya lagi segala macam gitu kan. Nah, ini salah satu content plan buat klien saya. Nah, ini pakai spreadsheet. Nah, bedanya sama content plan yang ada di Canva. Nah, ini juga ini content plan buat buat calon klien sih, bukan buat klien tapi calon klien. Semoga deal ya.
Jadi ini pakai apa namanya? Pakai content plan yang ada di Canva. Nah, gimana cara bikin content plan pakai Canva? Coba kita mulai dari awal ya. Jadi perhatikan teman-teman, di sini kita bisa cari yang namanya, ini ada ini ya. Misalnya buka canva.com. Nah, ini langsung keluar sheet. Jadi tinggal cari. Nah, ini langsung keluar nih. Nah, kan? Ini kan masih kosong nih. Ini bisa mulai juga dari awal, tapi kalau misalnya bingung, ini udah ada nih, teman-teman tinggal pakai aja, tinggal dipilah-pilih mau template yang mana. Ini ada misalnya yang ini. Nah, timpa, tinggal ditimpa. Nah, tuh tinggal digonta-ganti ininya. Jadi teman-teman kalau di Canva ini nggak perlu mulai lagi, nggak perlu buat konten plan dari awal, tapi tinggal pakai template yang udah ada, tinggal kita ganti-ganti aja nih, bisa dihapus dan segala macamnya. Tinggal diedit-edit aja, ini bisa diganti-ganti, bisa tambahkan opsi baru atau apa gitu kan. Nah ini, terus misalnya mau pakai template yang mana tadi? Nah, ini yang kayak saya tadi pakai ini yang ini. Ah ini. Nah, ini template-nya, template mentahnya. Ini kan udah ada nih. Jadi teman-teman tinggal diganti-ganti aja. Yang nggak penting bisa dihapus segala macamnya. Atau misalnya ini mau diganti atau mau ditambah jadi carousel misalnya. Carousel. Udah tuh. Jadi udah ada, nah kan udah ada carousel segala macam. Ini juga misalnya mau dihapus nggak pakai Twitter, nggak mau pakainya Instagram sama Facebook aja gitu. Nah, ini kan langsung otomatis, udah cepet kan? Terus juga ini misalnya nggak pakai platform yang ini, mau dihapus aja, hapus. Oke, ini bisa diganti-ganti. Misalnya ini kan 2030. Misalnya ganti jadi inilah misalnya ya 16 Januari 2030 gitu kan. Visualnya juga bisa diganti nih segala macamnya. Tergantung visual teman-teman itu seperti apa. Link to asset nih bisa di-connect ke linknya, misal mau connect ke Google Drive atau connect ke link Telegramnya misalnya. Statusnya mungkin bisa diganti juga atau mau ditambahkan atau misal mau yang ini, yang in progress mau dihapus aja gitu kan bisa. Ini udah tuh langsung. Terus juga ini misalnya nggak pakai yang ini kan kolom ini bisa dihapus. Udah deh, jadi tuh cepat kan? Jadi buat yang mau mulai content plan atau yang kepengen bikin portofolio tapi nggak ada content plan-nya, nggak ada mock-up content plan-nya, nah teman-teman bisa pakai content plan yang ada di Canva. Ini kan udah jadi, tinggal diisi, tinggal digonta-ganti isinya. Nah, misal untuk portofolio udah jadi deh content plan-nya. Jadi nggak perlu pusing-pusing buat dari awal. Terus juga untuk klien, misalnya klien butuh cepet nih. Tolong dong buatin content plan malam ini juga misalnya. Kan kita butuh cepet nih. Nah, tinggal pakai Canva buat content plan-nya. Oke, sampai sini udah mulai ini ya, udah mulai nangkep ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke mana ya? Ke carousel aja kali ya. Apa namanya, Mbak Nesa ya. Misalnya kita pindahkan ke Boleh, boleh. Oke. Nah, misalnya saya pakai ini nih. Ini kan buat calon klien ya. Nah, misalnya saya pakai ide konten ini, carousel. Mungkin carousel nih. Nah, berarti kalau untuk cover title-nya saya udah ada, udah saya bikin. Jadi tinggal saya buat ke desain. Nah, untuk desainnya, karena Instagram sekarang kan rasionya bukan 1:1, tapi 4:5. Nah, jadi saya pakai ini, bisa klik media sosial. Nah, konten Instagramnya yang ini, yang 4:5. Nah, pakai rasio yang ini. Oke, ini kita mulai dari awal. Terus unggahannya.
Karena yang apa namanya untuk Fitra Nature Education ini kan Islamic School ya. Jadi ada beberapa foto yang udah saya siapkan juga, misalnya ini. Nah, jadi buat teman-teman yang sesama SMM juga atau yang mau berkecimpung di dunia SMM, jadi sebelum kerja sama sebelum deal sama klien, pastikan di riset dulu akun Instagram si kliennya, apakah dia yang temanya estetik, apakah dia temanya natural, atau dia temanya yang berhubungan dengan dunia anak-anak. Nah, tinggal kita sesuaikan sama seleranya si klien atau sama brandnya si klien. Jadi kita nggak bisa nih misal si klien temanya anak-anak tapi kita kasih tema yang terlalu estetik kan kurang nyambung ya. Jadi kita sesuaikan kalau misalnya brandnya si klien itu yang berhubungan sama dunia anak-anak, nah otomatis desainnya harus yang berhubungan sama dunia anak-anak. Nah gimana tuh desain yang desain yang anak-anak gitu kan? Kita bisa lihat dulu dari Instagram si klien, misalnya brand colornya seperti apa, fontnya seperti apa, apakah dia yang apa namanya yang ceria, yang colorful segala macam. Nah itu, kalau misal kita udah dapat hasil risetnya, tinggal kita kembangin ke dalam desain yang akan kita buat untuk si klien. Nah misalnya ini, karena ini salah satu apa namanya di bidang Islamic School, jadi dia sekolah Montessori. Ini yang ada di Amerika Serikat ya. Jadi ini saya coba buat ulang desainnya. Nah, jadi ini tadi judulnya apa ya? Bentar saya lihat dulu. Oh ini judulnya Why, ini bentar saya copy dulu. Judulnya Why Fitra Nature Education is Different. Nah, ini misalnya saya coba, ini yang mau, bentar, saya ulang dulu. Ini yang mau ketik, yang mau apa namanya, ngetik judul, jadi klik teks yang ada di sini, terus klik ini. Nah, tinggal diubah-ubah. Nah, untuk judul bisa disesuaikan aja. Misalnya dia mau pakai apa namanya, misalnya yang berbau anak-anak kan, berarti kita kasih yang lucu-lucu misalnya. Misalnya ini, gitu kan. Kalau anak-anak itu biasanya yang berbau-bau komik, jadi bisa cari font yang ada hubungannya dengan komik yang ada di sini. Tinggal kita ubah-ubah. Ini. Terus misalnya saya mau pakai efek. Nah, untuk efek ada di sini. Jadi bisa dieksplor yang ada di bar bagian atas ini. Jadi cari ya yang namanya efek. Nah, ini ada bayangan, ada timbul, berongga, segala macam. Tinggal dicoba-coba aja. Apakah yang ini misalnya. Atau saya mau yang ini deh, yang bayangan deh, gitu kan. Nah, tinggal ini, misal terlalu kecil teksnya, tinggal ditarik ujung kursornya. Nah, tinggal ini. Nah, terus ini kan masih ketutupan sama background ya, jadi teksnya masih belum terlalu mencolok. Nah, kalau saya biasanya tipsnya kasih bentuk. Ini kalau di sini namanya bentuk sih, bentuk. Nah, nah ini bentuk namanya. Nah, ini kan. Nah, tinggal ditarik-tarik aja. Nah, tinggal ditarik-tarik aja. Oke. Nah, misalnya mau tambahin kesan estetik gitu ya. Terus saya coba cari warna yang apa ya, bentar-bentar. Warna yang agak gonjreng dikit. Nah, ini digonjreng tapi nggak terlalu gonjreng ya, gimana tuh? Nah, ini coba saya. Nah, kalau yang mau ada kesan estetiknya bisa pakai transparansi. Nah, bisa dikira-kira aja. Nah, ini kan masih ada kesan estetiknya ya. Jadi tetap ada shadow-nya nih di apa sih namanya ini? Pokoknya di kotak-kotak ininya lah ya pokoknya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau ada kesan estetiknya bisa dirasa-rasa aja nih transparansinya atau mau pakai full juga bisa. Nah, kalau misalnya mau pakai ada unsur estetiknya bisa ini juga transparansinya bisa diedit lagi. Nah, terus kalau saya biasanya misalnya gambarnya
nih masih terlalu gelap nih, bisa nggak diedit gambarnya? Nah, bisa ternyata. Jadi nggak perlu pakai aplikasi pihak ketiga, nggak perlu pakai aplikasi dari HP, jadi bisa edit langsung dari Instagram nih. Bisa klik edit. Misalnya gambarnya, fotonya mau diterangin. Nah, klik ini, sesuaikan. Nah, jadi bisa dicerahin. Tuh. Jadi kelihatan apa ya kalau anak-anak kan harusnya harus lebih colorful ya. Nah, jadi teman-teman bisa siasatin pakai ini di brightness-nya diedit lagi. Jadi dicerahin lagi supaya dia lebih colorful lagi desainnya. Nah, gitu kan. Udah, misalnya udah cerah nih. Teman-teman mau tambahin desain apa lagi ya? Kalau saya tuh biasanya suka pakai ini, gradient. Nih gradient-gradient ini gradient ala-ala. Jadi ada awan-awannya gitu. Nah, ini tuh kan. Tuh, jadi cantik dianya. Tuh. Udah. Ini kalau yang desain versi simple. Nah, terus ini kan gradient gak cuman warna ini ya, ada gradient white, banyak banyak warnanya. Tuh. Tinggal teman-teman explore aja ini di sini. Nah, terus misalnya ini mau ngatur posisinya lagi. Ini kan kalau diginiin dia tenggelam nih teksnya. Nah, gimana cara ngatur posisinya? Nah, teman-teman bisa klik posisi yang ada di sini. Ini, terus klik lapisan. Nah, ini bisa dimundur-mundurin. Tuh. Nah, kalau misal di kesini kan ketutup kan? Tuh, jadi bisa di drag pakai kursor. Nah, jadi bisa dimundur-mundurin tuh. Jadi dia kan nggak nutup. Nah, karena dulu waktu awal-awal saya pakai Canva, saya malah ininya di double. Jadi diginiin dulu biasanya. Terus biasanya ini diginiin dulu. Nah, kan lama tuh. Nah, jadi teman-teman bisa pakai klik posisi yang tadi saya bilang. Jadi posisi ini terus diatur-atur aja ininya. Tuh ya. Nah, terus misalnya mau tambahin unsur apa ya namanya ya? Kalau saya tuh biasanya nyari bentuk estetik. Bentuk estetik. Nah, ini ada bentuk estetik ala anak-anak. Jadi bisa dipakai untuk desain yang berhubungan sama anak-anak. Nih, misalnya nih. Tuh. Jadi tinggal disesuaikan aja misalnya. Misalnya kalau untuk desain ini kita perlu melibatkan perasaan ya. Jadi dirasa-rasa aja kira-kira kalau pakai ini nyambung nggak ya gitu ya. Terus juga misalnya nambahin ini deh misalnya di sini. Tuh, nyambung nggak ya? Oke, nya nyambung nih gitu kan. Bisa dicoba-coba aja. Terus misalnya tambahin ini misalnya di sini. Ya dirasa-rasa aja lah ya nanti kan. Nah misalnya begini gitu kan. Kira-kira nyambung nggak nih desainnya kalau ditambahin ini nih. Oh kayaknya terlalu ini warnanya. Mungkin bisa kita ganti sama warna ini. Ya, karena kan temanya alam ya. Tuh, bisa diginiin. Nah karena ini kan nutup nih. Nutupin teksnya. Kita bisa atur lagi posisinya. Tuh, apakah gini atau gini. Ya, bisa diatur-atur aja. Nah, udah jadi kalau misalnya mau nambahin logo, misalnya gimana tuh? Saya ada logo, bentar mana ya? Nah, misalnya logo ini deh. Nah, ini kan logonya, backgroundnya ini kan masih ada nih. Nah, biasanya kan kalau kita belum ngerti, ternyata di Canva itu ada namanya penghapus latar belakang secara otomatis, jadi nggak perlu pakai remove BG. Biasa kan ada pakai yang namanya remove BG ya dari Google. Dari websitenya. Nah, kalau di Canva bisa pakai ini, penghapus latar belakang. Oh, jadi dia otomatis. Wah, gitu. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi. Jadi cukup di satu tempat aja udah bisa langsung desain secara cepat tuh. Misalnya, udah jadi. Udah, gitu kan. Terus misalnya mau lanjut lagi buat carousel gitu kan. Nah, misalnya saya mau ubah desainnya lagi belakangnya. Mau ada unsur-unsur warna beige. Ya, warna beige itu warna coklat-coklat muda gitu kan. Namanya warna beige. Beige tulisannya. Misalnya ini, terus agak saya ubah-ubah lagi. Nah, misalnya mirip-mirip inilah. Gitu kan. Ntar saya coba lihat dari, oh ini misalnya ada penjelasannya nih. Ini kan. Hmm. Oh, ini caption. Oh, gini-gini.
Nah, misalnya saya mau tambahin foto lagi. Foto dari atasnya nih. Nah, ini. Nah, gitu kan. Nah, misalnya nih, teman-teman mau tambahin teks di tengah-tengah gitu kan. Tapi mau ada unsur estetiknya lagi. Nah, kalau saya biasanya pakai trik ini. Jadi pakai transparansi dimundurin. Karena ini backgroundnya kan coklat ya. Nah, gini. Ya, jadi ini kita tengah-tengahnya kita bisa bisa kasih teks. Jadi dari sini bisa kita salin aja, misalnya gini kan. Kita Ctrl V, nah langsung pindah, tuh kan. Nah, misalnya mau tulisan apa ya misalnya? Misalnya ini deh, ini tulisannya. Misalnya ini. Nah, ini kan mungkin kalau tulisannya agak bingung ya untuk dibaca. Nah, teman-teman bisa ganti lagi fontnya. Mungkin yang bisa lebih mudah untuk dibaca, misalnya ganti yang ini. Atau kita ganti yang ini misalnya. Nah, bisa diedit lagi efeknya. Kalau misal terlalu sulit untuk dibaca, bisa diginiin. Terus juga, udah. Oke. Nah, misalnya kalau misal mau ubah desain yang, bentar, coba saya tambah lagi halamannya. Misalnya ini. Terus, nah, tambahin ini. Nah, tapi teman-teman kepengen mau potong backgroundnya, jadi mau fokus ke anaknya aja, bisa nggak gitu kan? Nah, coba saya hapus latar belakangnya. Yang misalnya kayak gini. Oke, ini kan latar belakangnya udah kehapus nih. Terus kepengen tambahin efek ada garis-garisnya gitu. Nah, kita bisa pergi ke mana ya? Posisi mana ya efeknya? Edit, edit. Oh ya, diklik edit, lupa. Nih, ini, terus klik edit. Nah, teman-teman cari yang namanya efek. Nih, efek klik bayangan. Nah, kalau saya tuh suka pakai ini nih. Nah, ini jadi bisa di apa sih biasa kalau orang-orang tuh ada estetiknya gitu loh. Nah, gini kan. Nah, teman-teman bisa disesuaikan aja gitu kan. Nih, misalnya biar ada unsur-unsur lucu gitu kan. Misal mau dibalik gambarnya bisa nggak dibalik? Bisa ternyata bisa horizontal tuh. Misalnya gini, kan. Nah, di sini bisa ditambahin teks lagi di tengah-tengahnya gitu kan. Misalnya nih, saya kopas dulu lah. Ini, terus diatur-atur perataannya, rata kiri. Nah, ini udah rata kiri, tuh kan. Jadi dia nggak kena gambarnya, terus diatur lagi tulisannya, tuh. Udah deh. Nah, misalnya mau tambahin bentuk lagi misalnya. Bentuk apa ya, misalnya mau disesuaikan lagi. Nah, misalnya mau tambahin ini, tuh kan. Untuk posisinya bisa diatur kayak tadi, posisinya gimana, apakah nutupin, apakah mau seperti ini juga bagus kalau misalnya gambarnya di luar atau seperti ini gitu kan. Nah, misalnya saya mau ah, si anak ini tetap ada di luar gambarnya gitu kan. Nah, gitu. Misalnya nih teman-teman, sekiranya di sini masih kosong gitu kan. Nah, kira-kira bisa tambahin apa lagi ya? Nah, kalau saya biasanya akan tambahkan beberapa bentuk lagi, misalnya kayak misal mau tambahin ini kah di sini kan. Jadi dia nggak terlalu kosong. Atau tulisannya mungkin atau ini diginiin misalnya terus tulisannya agak di apa namanya diginiin di ketengahin nah gini nah jadi dia nggak terlalu kosong nah misalnya ditambah-tambahin biar estetik segala macam oke udah jadi oke untuk carousel kayaknya udah jadi ini ya oke saya mau lihat hasil akhir tuh bisa ditekan ininya kotak di bawah kan tuh oke
sampai sini udah mulai ngerti ya cara buat carousel ya, gitu kan. Nah, terus Mungkin mulai selain pusing, Kak. mulai pusing, mulai pusing ya, tapi mudah kok, seru kalau misal kita explore sendiri. Nah, selanjutnya kita pindah ke Reels. Untuk Reels, nah ada di sini. Jadi teman-teman ke canva.com lagi. Di sini ada Reels. Bentar, bentar. Coba cari. Nah, ini juga udah ada Reelsnya di sini. Jadi teman-teman kalau yang mau cepet juga bisa pakai template yang udah ada dari Canva. Misalnya untuk konten pribadi atau konten buat klien, misalnya mau cepet bisa pakai konten yang ada di Canva. Atau, sebentar. Nah, atau di sini diklik media sosial. Nah, ini udah ada nih Reels Instagram. Nah, kita buka lagi. Nah, ini. Nah, misalnya teman-teman, saya ada video juga. Ini video dari ini. Nah, ini kan udah ada videonya. Coba saya edit-edit dulu. Nah, jadi pastikan videonya di-upload dulu di Canva-nya. Jadi tinggal kita edit-edit ya. Nah, terus tinggal klik plus gini, seperti kayak ngedit video di CapCut segala macam. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, ini misalnya kan. Ini sambungan dari Fitra Nature Education tadi ya. Nah, terus biasanya di Reels itu kan biasa kita lihat transisi ya, Mbak Nisa ya. Nah, teman-teman kalau mau tambahin transisi juga bisa nih. Nah, di sini di antara dua video ini, kalau kita klik garis ini ada yang namanya tambahkan transisi. Nah, bisa diklik aja. Nah, bisa diklik nih, apakah mau transisi seperti ini, tinggal dipilah-pilih aja yang sesuai kebutuhan. Nih, misalnya saya mau pakai yang ini deh. Nah, terus bisa disesuaikan lagi detiknya, misalnya mau lebih lama gitu kan. Nah, tinggal tinggal kita lihat transisinya. Tuh kan. Nah, misalnya kita mau tambahin teks lagi misalnya. Misalnya eh, playing is fun lah gitu kan ya. Playing is fun. Tuh, bisa kita edit lagi tulisannya. Mana sih tadi tulisannya? Bentar. Oh, ini tulisannya teks. Ah, playing is fun. Nah, ini terus kita mau ubah lagi teksnya, terus mau ubah lagi warnanya, tinggal diubah-ubah aja. Terus fontnya mau kita besarin misalnya kan. Nah, kita ini udah deh. Nah, tinggal diatur-atur aja. Atau misal mau tambahin logo lagi misalnya. Mau tambahin kasih logo. Nah, misalnya nih, bisa juga kasih logo, kita hapus lagi latar belakangnya. Terus kita atur lagi, disesuaikan lagi segala macam. Nah, udah. Nah, misal mau dicerahin lagi nih videonya. Misalnya terlalu gelap, aku pengen lebih terang. Nah, bisa kita atur lagi. Jadi kelihatan lebih colorful. Terus kita edit lagi. Edit. Eh, edit. Oke. Sebenarnya simpel aja sih untuk eh, apa namanya Reels ini. Terus untuk detiknya bisa disesuaikan aja apakah harus panjang atau harus pendek. Bisa di apa namanya? Bisa dipotong durasinya.
Ya. Nah, misalnya gini. Nah, terus kalau misalnya mau tambahin audio, bisa nggak? Nah, ternyata, coba kita scroll lagi. Nah, di sini ada loh audio. Jadi, teman-teman kalau bingung cari audio, di scroll aja di bar samping ini, scroll ke bawah, ada audio. Ya, jadi bisa rekam sendiri atau pakai suara AI atau pakai musik yang ada di Canva. Jadi ini udah terlisensi ya, jadi aman untuk dipakai. Atau mau pakai audio dari bawaan Instagram juga boleh. Nah, jadi ini tinggal kita putar aja. Tuh, udah jadi. Oke, sampai sini apakah sudah mulai paham? Ada pertanyaan nggak sih di komentar? Pertanyaannya nanti belakangan aja, Ada ya. Kak. Oke. Ada lagi nggak nih? Sebenarnya saya ada beberapa video lagi sih. Sebenarnya ini produk digital saya. Apakah boleh dilihatin atau enggak nih? Siapa tahu jadi inspirasi kan? Boleh nggak? Boleh ya? Ada Boleh nggak, masih ada Kak Hani? masih Kak ada Ardin. waktu nggak? Boleh, Boleh lanjut. ya. Oke, lanjut. Lanjut, Kak. Nah, nah ini teman-teman. Jadi sebenarnya dari Canva ini teman-teman juga bisa jual produk digital juga. Jadi sebenarnya saya tuh juga ada beberapa produk digital yang jualnya di Etsy sama di Gumroad. Nah, jadi itu marketplace-nya luar negeri. Nah, saya jualnya ini nih. Mana ya? Bentar. Oh, ini. Nah, ini. Jadi ini apa namanya ucapan selamat ulang tahun. Nah, jadi misalnya kalau kita mau jual ke luar negeri, kita bisa jual template-nya aja. Jadi ini sifatnya editable. Jadi kita jual template-nya. Jadi orang yang beli tinggal edit. Nah, teman-teman bisa jual di Etsy, di Gumroad atau apapun itu. Gak cuman ini aja sih, tapi banyak lagi ide yang bisa kita eksplor. Nah, ini salah satu contohnya ini nih, ucapan selamat ulang tahun. Nah, jadi biasanya kalau orang-orang luar negeri itu biasanya suka pakai produk digital, salah satunya produk ucapan selamat ulang tahun yang bisa dia kirim ke teman-temannya. Nah, mungkin bisa dieksplor aja kayak di Etsy itu biasanya ada kayak apa animated birthday gift segala macam, wedding gift, apa digital video wedding gift segala macam. Nah, itu teman-teman bisa pakai Canva. Kalau udah ngerti cara buat video dari Canva itu pasti lebih mudah untuk explore eh, video-video lainnya. Nah, terus juga saya ada buat ini invitation. Jadi ini wedding invitation. Nah, ini saya juga jualnya di Etsy sama di Gumroad, terus juga promosinya itu di Pinterest. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya bingung nih sambil jadi VA, terus juga bisa sambil jualan produk digital, bisa juga. Jadi target marketnya bisa target market luar negeri. Nah, bisa dieksplor-eksplor aja Canva-nya. Ini boleh saya putar ya, Mbak Nesa ya. Ini coba saya putar ya. Ini ada lagunya soalnya. Kayaknya lagunya nggak keluar ya. Nggak dengar ya? Lagunya nggak kedengeran, Kak. Oh, suaranya nggak masuk Zoom kali ya? Oke, nggak apa-apa deh. Yang penting dapat bayangan lah ya. Jadi ini teman-teman juga bisa buat undangan digital juga kalau misalnya punya skill tertarik untuk jualan produk digital juga bisa dieksplor lagi Canva-nya. Jadi Canva itu salah satu peluang rezeki juga. Kalau misalnya kita jeli sama peluang yang ada, pasti
bisa mengundang rezeki-rezeki lainnya gitu. Sampai sini sih Mbak Nesa. Keren banget sih ya. Ini selain jadi OCM dan SMM, jualan digital product juga loh. Betul. Aku sebenarnya sebelumnya pakai Canva ini aku kan pakai Adobe, Kak. Oh ya. Heeh. Aku pakai Adobe Illustrator buat bikin kayak desainnya karusel. Dulu kan Instagram Heeh. belum ada karusel, jadi kayak cuma yang Iya. single-single saja. Ya itu kayak gitu, mau ngilangin foto, pindah dulu ke Photoshop, dihapus Iya dulu ya. backgroundnya, balik lagi. Ini setelah ada Betul. Canva sangat-sangat memudahkan sih. Betul. Cukup satu website aja ya. Iya, betul. Dan Iya. ternyata bisa dibuat jualan juga, guys. Betul. Oke, oke. Teman-teman, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh di ini ya, boleh di chat dulu di kolom komentar. Nanti akan dijawab sama Kak Helen. Iya. Sekarang, Boleh. jadi sekarang ini Kak Helennya mau istirahat dulu, mau minum dulu, boleh Kak? Capek. Oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, untuk Canva itu sebenarnya nggak cuman SMM ya yang bisa pakai. Jadi bisa juga kalau misalnya kalian mau jadi graphic designer aja tuh ada klien yang butuh eh, minta tolong dibikinin undangan, invitation, terus kayak minta tolong dibikinin desain apa ya, kayak envelope itu bisa loh, bisa pakai Canva juga. Jadi kayak nggak melulu soal SMM. Terus juga untuk jadi online course manager itu kita kan memang bikin websitenya itu pakai platform lain. Tapi untuk desainnya itu juga balik lagi kita bisa pakai Canva kayak begitu. Nah, ini kita di Growth Loop. Ini bisa di next nggak screen-nya? Aku mau share, sorry ini screen-nya yang share siapa ya? Aku. Oke. Nah, ini dia. Aku mau di next aja ke Hani. Mau aku share, aku mau info itu. Mau kasih lihat kita punya foto-foto. Nah, nah guys, ini kita di Growth Loop ya. Kalau misalnya kita kan kalau kerja remote itu kan lonely ya. Aku berasa banget sih. Jadi terutama karena aku udah kerja kantoran lama, biasanya hari-hari itu aku punya temen ngobrol nih di sebelah-sebelah. Kalau enggak kayak jam istirahat makan siang gitu ya, kita pada turun ke bawah gitu. Nah, kalau kita kerja remote kan lonely ya. Jadi sejak aku join Growth Loop, oh ya aku Growth Loop batch 2 ya. Batch yang paling rame nih, batch 2. Nah, di Growth Loop ini aku bener-bener kerasa ini ya, kerasa bedanya dari yang kerjanya sendirian setelah join. Ini komunitasnya benar-benar ramai banget, seru banget. Setiap hari kita WhatsApp-nya selalu rame. Kalau kalau misalnya hari ini nggak ada yang chatting gitu, pasti ada aja yang nyari guys. Pada kangen gitu ya. Hari ini kok nggak ada keributan gitu ya. Nggak ada kerusuhan di grup WhatsApp tuh semua pada bingung gitu. Nah, kemarin ini kita barusan mengadakan gathering pertama Growth Loop. Jadi kayak selama selama ini kayak kita cuman chatting-chattingan aja dan kemarin itu kita sempat bertemu tatap muka. Memang aku nggak ikutan ya karena aku di Surabaya dan ini kebetulan kemarin apa diadakannya itu di Jakarta kayak gitu. Nah, mudah-mudahan yang nextnya aku bisa ikut. Sekarang Growth Loop ini sudah sampai di batch 3 ya kemarin barusan graduation dan ini berikutnya batch 4 akan diadakan dalam waktu 10 hari dari sekarang. 19 Oktober benar ya Kak Hani? Iya, iya, bener, bener. Nah, 19 Oktober batch 4 akan dimulai guys. Ini kita nggak tahu ya kapan akan ada batch 5 lagi karena founder kita ini katanya mau mau cuti, mau cuti sementara gitu. Jadi untuk batch 4 mungkin masih ada waktu nih ya bisa
bisa buruan daftar. Kalian Nanti bisa bertemu sama kita, ya, para alumni-alumni yang rusuh ini. Iya, Kak Hani, ada yang mau ditambahkan? sore sinyal aku di Bandung jelek banget ini lagi hujan Oh, besar. oke, oke, oke. Enggak, aku tadi soalnya kayaknya Kak Hani kayak mau ngomong, jadi aku panggil. Tapi kalau Oh, nggak jadi nge-freeze ya kali, nggak apa-apa. nge-freeze ya. Kayaknya nge-freeze ya. Oh, oke, oke. Ya, begitu. Jadi, buat teman-teman yang mau join, ini ya, bisa buruan daftar ya. Ini di GrowTube ini kita memang belajarnya OCM, guys. Online Course Manager. Ini adalah, apa ya, kalau misalnya kalian dari VA, ya kan, VA itu kan biasanya kan basicnya itu ngerjain admin-admin gitu kan. Nah, ini kita mau skill up gitu. Jadi, ada title khusus online course manager, jadi untuk menghandle back end tasknya para-para kreator, para-para coaches kayak gitu. Jadi secara cuan juga bisa naik guys, karena kita bisa naikin rate hourly-nya kayak gitu. Nah, em, mungkin apakah sudah ada pertanyaan? Wih, udah ada loh. Ini ya, ini di grup kalau kalian lihat ini para alumni kita juga rame. Seperti Jadi biasa mana jadi kita. mana ya? Iya, soalnya biasa Jadi kita WA nggak pernah sepi, nggak pernah sepi, guys. Oke, Kak Helen, apakah bisa kembali? Bisa, bisa. Oke, sudah minum? Sudah minum, Kak? Belum sih, masih aman, masih aman. Oh, masih aman. Oke, oke. Ini ada pertanyaan nih. Pertama dari Kak Ambar. Kak, kalau bikin real talking head, tapi yang subtitlenya estetik beda-beda font zaman now, enakan pakai Canva atau CapCut ya? CapCut. Nisa pasti setuju CapCut ya? Iya. Iya, biasa kalau di CapCut itu lebih fleksibel sih. Tetap Canva itu kan ada plus minusnya ya. Tapi untuk kalau menurut saya sendiri, kalau untuk bikin video reels itu emang lebih enak pakai aplikasi editing video kayak CapCut, kayak Instagram kan udah ada aplikasi editing video juga namanya Edits atau VN segala macam. Kalau di Canva itu paling kayak buat reels yang ringan-ringan aja sih. Tapi kalau yang estetik, yang video panjang itu biasanya kayak agak ngelek-ngelek gitu, suka ngelek gitu kan. Nah, jadi untuk buat apa talking head segala macam pakai CapCut sih enaknya. Jadi bisa di download dulu kan fontnya kayak di download dari Davon atau segala macam gitu. Pakai CapCut sih. Kalau menurut Nesa gimana? Kalau aku sebenarnya untuk editing reels aku nggak pakai Canva Kak, aku memang pakainya CapCut atau Hmm, Edits. iya, sama. Kalau di Edits itu juga sebenarnya juga ada template-template reelsnya loh, jadi kayak kita bisa Iya. pakai template-nya juga. Terus kayak Hmm, untuk font sebenarnya nggak perlu di-download pun font-font di CapCut dan Edits itu udah oke banget. iya. Cuman Mm-mm. biasanya kalau CapCut kelemahannya fiturnya banyak premium. Iya betul, jadi ya memang harus bayar guys. Itu Iya, investasi, bayar. Betul, investasi. Walaupun investasi untuk lumayan dapat ya klien harganya. yang lebih banyak. Amin. Iya, amin. Oke, next ya. Ini ada dari Kak Atika. Kak mau tanya caranya untuk jualan di Etsy kayak gimana ya? Oh iya, terus Canva-nya harus premium ya kalau mau bikin video ya. Invitation. Kalau cara menjual di Etsy itu pertama harus bikin akun Etsy-nya dulu dan akun Etsy ini berbayar. Kalau zaman saya itu kemarin berapa ya saya lupa 200-an gitu bayarnya. Karena dia ada kenaikan nih kalau nggak salah. Saya lupa berapa. Cuma kalau dari Etsy-nya itu berbayar, tiap listing juga berbayar gitu. Jadi cara jualnya kalau di Etsy itu setahu saya nggak perlu bikin konten segala macam karena dia udah ada marketnya sendiri. Jadi kita tinggal jual aja, tinggal pasang listing aja di akun Etsy kita. Terus rajin-rajin listing aja sih intinya terus sama sesuaikan sama SEO-nya gitu. Jadi nggak perlu dipromosiin akun apa produk digitalnya karena dia kalau dari Etsy itu dia udah apa udah ada marketnya gitu. Jadi dia tinggal apa sih kayak udah terpromosi secara sendirinya gitu.
kalau di Etsy. Hmm. Terus apakah Canva harus premium kalau bikin invitation tadi? Enggak, sebenarnya bisa free, tapi cuman nggak leluasa untuk fitur-fitur elemennya. Jadi kalau misalnya mau elemen-elemen yang lebih bagus, itu saran saya upgrade ke premium. Berapa tuh Kak untuk upgrade Canva? Canva kalau yang personal itu 95.000 per bulan. Mungkin Kak Helen bisa share juga tuh udah dapat berapa dari jualan digital produk di Etsy biar pada semangat nih buat belajar Canva. Jujur li belum laku sih, karena baru mulai juga. Oke, oke, oke. It's okay. Tapi kliennya udah Mm-mm. banyak ya. Iya, betul. Cuma kalau misal mau Oke. sambil jualan kan boleh-boleh aja kan. Mm-mm, betul, betul. Oke, thank you untuk Kak Atika. Next. Hmm, ini ada dari Kak Dian. Untuk di marketplace tadi, Kak, pembayaran customernya via apa ya? Kalau di Etsy itu dari Etsy-nya sendiri, dia kayak toko oren, cuman versi luar negeri. Jadi untuk pembayarnya langsung di marketplace Etsy. Bisa juga di PayPal juga kalau nggak salah. Jadi dia langsung di situ sih untuk pembayarannya. Oke, oke, terjawab ya. Iya. Kalau pakai edit bisa Hmm, reach wider audience juga. Bisa. Bisa kan ya Mbak Nisa ya? karena Pakai aplikasi dia edit. ini ya, karena dia si ini yang punya gitu loh. Ah, ah, Instagram yang punya, jadi kayak iya. lebih di Bawaan push. Instagram sih soalnya. Mm-mm. Jadi bisa Tapi tetap reach harus wider. download editsnya juga. Iya, betul. Kalau saya juga pakai edit juga sih. Biasa untuk ngedit-ngedit kayak untuk konten sendiri kayak lebih enak aja, kayak lebih ringan gitu. Terus gratis. Beda sama CapCut. Kalau CapCut kan kayak fitur-fiturnya juga berbayar gitu kan. Nah, kalau edit Iya, nih voice over gratis. aja bayar. Nah, itu dia. Kalau saya makanya lebih enak pakai edit. Oke. Dan ini nggak ada yang nanya lagi. Oh, nambahin. Oh ya, kirain nanya. Oh iya, iya. Ada pertanyaan lagi kah? Apakah ada pertanyaan lagi, guys? Kalau mau sapa-sapa open mic boleh loh. Masih Boleh. ada waktu nih. Kak Hani sekarang kliennya udah berapa Kak yang handle OCM? Kak Aku Highland, sorry. Sorry, sorry. ini artisnya kan Kak Helen ini malam ini. Iya, sorry, sorry, sorry. Kak Highland maksudnya. Oh ya, untuk yang handle OCM ya. Mm-mm. Kalau handle OCM itu sekarang baru satu klien, itu klien Indo. Jadi dia ini merupakan seorang dokter. Nah, tapi dia punya online Wow. course. Jadi online course-nya di bidang mental health. Jadi dia tuh Hmm. sering ngonten gitu kan. Tapi ngontennya ini apa namanya? Apa tuh? Behind the scene aja. Gimana ya bahasa itunya? Bahasa Dia. istilahnya sih lupa. Dia nggak kelihatan mukanya gitu. Faceless. Oh, faceless. Faceless, jadi dia faceless account gitu kan. Nah, jadi dia Hmm. ngonten di bidang mental health, terus dia buka online course gitu untuk self healing segala macam. Nah, jadi saya bantu handle komunitasnya, komunitas di WA, bantu broadcast di pagi hari, malam hari, terus bantu buat kontennya dia. Nah, konten-kontennya itu juga buatnya pakai Canva. Nah, itu dia pentingnya kita mengerti cara menggunakan Canva. Jadi sangat-sangat berguna sekali, apalagi ketika menjadi course manager, course assistant, karena otomatis si foundernya itu kan pasti dia akan sibuk banget kan. Nah, itu dia makanya kita kalau misal kita udah ada skill Canva, kita bisa bantu dia buatin konten dari Canva-nya. Ya buat video, karena saya juga buat videonya dia juga itu pakai Canva, karena perlu animasi-animasi, karena kan dia faceless account ya. Jadi perlu animasi-animasi yang ada di Canva, pakai elemen-elemen yang ada di Canva. Nah, itu dia pentingnya kita buat ngerti cara buat video dari Canva. Oke. Gitu. Ini ada tambahan nih pertanyaan dari Kak Winda. Mbak Helen, kalau Mbak Helen pribadi ngerjain konten kliennya untuk Reels bikin cover lagi nggak? Gantung kliennya, ada klien yang minta buatin cover, ada yang enggak. Balik lagi ke si klien. Balik lagi ke si klien ya, Kak. Mm-mm.
Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mau tanya, Kak, kalau tambahan efek-efek seperti CapCut bisa nggak di Canva maksudnya? Seperti ada efek buka kertas dan suara efeknya. Apa bisa menambahkan efek-efek seperti itu di Canva? Oh, tahu di Canva atau CapCut? Mau tanya. Oh, Di efek-efek di Canva, Canva. efek-efeknya bisa nggak di Canva? Oh, setahu saya sih bisa, cuman mesti download download lagi sih kalau nggak salah ya. Cuman belum saya cek nih. Cuman setahu saya kalau yang saya pakai itu untuk efek-efek kayak suara kertas itu biasa saya download lagi sih. Dia beda sama CapCut soalnya. Ini katanya Kambar bisa, aku pernah coba. Oh, bisa ya? Oh, oke deh bisa. Oh, tuh udah dijawab tuh. Belajar Canva sendiri atau gimana? Iya, belajar sendiri, otodidak. Saya pakai feeling Otodidak. aja. Pakai feeling aja sih Kak bisa. Ellen, background ininya apa? Background jurusannya apa dulu? Jurusan apa tuh? Jurusan kuliah. Saya guru. Nah, itu ya. Jadi nggak ada background Guru. desain ya, guys. Gak Bisa ada. tuh Canva ya. Keren. Hmm, saya guru. Jadi saya lulusan FKIP zaman dulu. Nah, belajar desain itu langsung nyemplung aja, langsung nyebur. Jadi nggak usah terlalu lama berpikir. Karena kalau kita terlalu terlalu lama overthinking tuh nggak jalan-jalan nanti ujung-ujungnya jadi stuck di tempat. Nah, jadi langsung Betul. nyemplung aja sekalian. Ujung-ujungnya nggak jadi nanti ya. Overthinking terus takut. Nggak Betul. jadi maju. Iya, kalau saya tuh sistem belajarnya learning by doing. Jadi sambil belajar sambil jalan. Betul. Hmm. Kak, kalau tadi bilang online course manager, ngurusin yang konten maksudnya gimana? Oke. Nah, jadi klien saya ini dia kan seorang dokter ya. Jadi dia tuh sibuk banget. Jadi dia nggak sempat ngurusin konten-kontennya dia, kayak buat-buat konten segala macam. Nah, itu dia butuh namanya course manager. Jadi salah satu kerjaan online course manager ini selain handle online course-nya dia juga bantu buatin konten juga. Tapi balik lagi dengan kesepakatan sama si klien ya. Ada klien-klien yang mungkin kontennya nggak usah diurusin, cukup cukup handle course-nya aja. Nah, tapi kalau klien saya minta bantu untuk handle buatin konten-konten Instagramnya. Karena kan untuk apa? Karena kan dia konten kreator nih, jadi mesti aktif ngonten setiap hari. Nah, itu dia kerjaannya karena dia nggak apa namanya nggak sempat buat konten di Canva setiap hari karena kan dia dokter ya. Jadi perlu yang namanya butuh bantuan CVA nih untuk buatin kontennya, untuk buatin video-videonya segala macam. Jadi materinya dari dia, kita yang buatin kontennya gitu. Mm-mm. Iya, Nah, terus ini klien juga, iya betul nih. promosi lewat konten, betul. Mm-mm. Karena mesti update tiap hari. Itu si dokternya Iya, update iya kontennya. update-nya tiap hari. Oh, wow. Followernya banyak soalnya. Faceless Iya, dan setiap hari. faceless. Amazing. Dia faceless account, tapi emang pertumbuhannya cepet sih, karena emang yang saya perhatiin dia ngonten itu tuh tiap hari, benar-benar tiap hari. Bisa ya, rajin ya dokter Iya, padahal. Regin. Dan yang ikut course-nya itu sampai 70-an studentnya, membernya. Hmm, Faceless account. nice. Mm-mm. Kalau buatin konten untuk klien online course, bayarnya beda kah, Kak? Bayarnya tergantung si klien lagi sih. Ada klien, ada tipikal klien kan yang pasti beda kebutuhannya ya. Ada yang butuhnya handle online course-nya aja, ada yang minta handle kontennya juga. Nah, itu tinggal kita sesuai kesepakatan lagi aja. Apakah ini bayarannya sama atau ada bayaran lain? Tinggal kita tanya ke kliennya bayarnya gimana nih gitu. Sama beda juga tuh biasanya kalau package rate atau hourly. Iya, betul. Tapi kalau Indonesia nggak pak jarang sih saya nemuin yang hourly. Jarang ya, biasanya all in, Bukan jarang sih pokoknya nggak kamu pernah. kerjain. Bukan jarang sih nggak pernah. Kak, kalau OCM itu main job desk-nya apa? Selain bikin konten. Sebenarnya bukan bikin konten ya. Kak Helen boleh dibantu mungkin. Ini sebenarnya OCM bukan bikin konten kerjaannya.
Iya, kita handle course-nya dia. Jadi klien ini punya online course, punya e-learning. Nah, kita bantu handle jadi asisten course-nya dia. Nah, contohnya kalau saya itu kayak buatin ebook, ebook PDF gitu kan. Terus juga handle komunitasnya dia. Jadi bantu jadi adminnya dia di grup, kayak bantu bales-balesin chat, bantu kirim pengumuman. Terus kalau klien saya ini kan di bidang mental health ya. Jadi misal ada yang curhat nih. Nah, saya bantu jadi adminnya juga nih. Jadi di sini saya juga jadi psikolog juga sih Mbak Nesa, karena kan jadi menghadapi orang-orang yang curhat gitu kan tentang self healing segala macam. Nah, saya juga ini bantu dengerin curhatnya si anggotanya si dokter ini gitu. Hmm, Iya, nih iya ya, jadi bantu dari si planning OCM. sampai launching. Betul. Hmm, Konten itu upsell lah ya. Kalau misalnya betul. ini si klien bilang, ayo bikinin Instagramku juga dong, urusin juga. Nah, itu bisa upsell, guys. Kita bisa Iya betul. minta bayaran lebih. Kak Helen, Iya. yang bikin materi presentasi buat course-nya, apakah OCM juga ya? Ya, Materi, nah, kalau saya ini karena materinya tentang mental health kan saya kurang paham nih sama mental health kan, karena kan pasti ada jurnal segala macam kan. Nah, jadi materinya dari dia kita yang buatin PDF-nya gitu. Terus juga handle ini, si klien saya ini punya ini apa namanya, learning management systemnya juga. Jadi ada websitenya juga. Nah, saya bantu upload materinya gitu ke LMS-nya dia gitu. Jadi biasanya untuk materi presentasi itu isi kontennya itu pasti dari si course kreatornya ya, Ya, guys. Karena kan mereka yang ngerti nih materinya seperti betul. apa, topik-topiknya. Kita biasanya diminta bantu untuk Buat bikin desainnya biar sampai betul. jadinya gitu. Iya, bikin e-booknya, bikin slide presentasi. Mm-mm. Pokoknya kita jadi behind the scene-nya dia gitu. Jadi tangan Yes, kanannya. betul. Psikolog bayarannya mahal tuh, Kak. Bukan psikolog sih. Amin sih, amin. Mahal gitu ya. Semoga ada kenaikan gaji ya. Oh, amin, amin. Itu amin keras ya. Amin paling keras. Kak, Ini kalau ada OCM lagi nih. Kak, kalau begini. OCM beginner itu range bayarannya berapa? Misal paket urusin community dan e-booknya, monthly atau gimana? Kalau paket ini karena apa ya? Kalau saya kliennya kan Indonesia, nah ini sistemnya monthly, beda sama kalau yang klien luar negeri. Ini mungkin Mbak Hani bisa jawab nih, kalau yang paket-paket gini gimana nih Mbak Hani? Sebenarnya kalau pricing sih balik lagi kan tergantung kita nge-breakdown job desk-nya seperti apa gitu. Sebetulnya kalau saya sendiri kita nggak ada beginner atau intermediate atau apa ya, kita jalan aja gas langsung ya nggak sih Betul, teman-teman? langsung nyemplung. Iya, jadi nggak ada beginner-beginner karena kalau menurut aku justru OCM itu yang bisa bantu kita untuk level up gitu. Misalkan yang asalnya kita bisa cuma offering misalkan di bawah $10 per jam. Nah, karena kita udah OCM, istilahnya kayak kita udah jadi spesialis nih gitu. Kesannya kita tuh jadi lebih spesial gitu di situ. Kita lebih punya skills yang lebih mendalam gitu. Makanya kita bisa kasih rate yang lebih tinggi dari itu. Kayak gitu. Kalau misalkan untuk paketnya sih balik lagi ya, tergantung kebutuhan si kliennya gitu. Dia needs-nya apa, paling nanti kita breakdown aja sih. Mungkin kalau untuk klien luar sih bisa kita breakdown ya. Iya, bisa betul. bisa hourly gitu kan, bisa hourly misalkan sehari ada yang tapi paling minim banget sih klien OCM itu paling minim banget 20 jam sebulan gitu untuk paket yang ininya lah ya. Ya, mostly segitu 20 jam sebulan. Tapi ada juga aku yang benar-benar kayak 18 jam seminggu itu juga ada gitu. Klien aku juga ada yang kayak gitu. Jadi balik lagi tergantung dari kebutuhan si kliennya. Cuman jangan melabeli diri sebagai beginner lagi gitu kalau udah jadi OCM ya. Gas aja langsung gitu. Karena kalau Iya, udah OCM itu berarti teman-teman udah jadi spesialis. Gitu. pede aja ya Mbak Hani ya. Pede aja, gas aja. Klien mah nggak pernah Betul. klien nggak pernah nyanyiin asal kitanya pede aja. Terjawab ya, Kak Raihan. Kak Putri lagi nih. Kalau after course kayak evaluasi after training gitu ada juga nggak, Kak? Evaluasi pasti ada. Pasti kita lihat kan,
kayak misalnya apakah member ini aktif nggak di grup gitu kan. Terus kayak kekurangannya nih, kekurangan saat course nih apa-apa aja gitu, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dievaluasi. Nah, itu bisa kita sampaikan ke foundernya. Kayaknya mestinya gini 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 deh gitu kan. Nah, itu fungsinya kita sebagai OCM. Jadi kita nggak cuman iya iya aja sama si klien, tapi juga kita bisa kasih solusi. Karena kan eh, alasan mereka hire seorang PA kan untuk membantu berjalannya course-nya dia kan. Nah, jadi kita nggak cuman sekedar nurut-nurut aja, tapi juga kita bisa kasih saran nih, bagusnya gini 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 gitu kan. Jadi kita menjadi orang yang problem solver gitu. Jadi misal ada masalah, kita bantu kasih solusi ke si klien. Gitu deh. Partner lah ya, kita tuh udah jadi partner. Partner. Yes. Eh, Memang ngerjainnya behind the scene, kita nggak kelihatan, tapi kita mm-mm. partner, strategic partner, bukan Nah, ya. yang disuruh-suruh aja lagi gitu. Iya. Dan juga saya kemarin eh, pertama kali jadi hostnya dia. Jadi host ini webinarnya dia. Itu saya nggak pernah pernah jadi host. Cuman itu semenjak direkrut jadi OCM-nya OCM-nya dia itu jadi tertantang nih jadi hostnya mental health gitu ya. Wes, Nggak ada background sama sekali di bidang mental health, di bidang dokter segala macam gitu kan. Pede-pede aja sih kita bawain webinar yang berhubungan sama self healing sama mental health gitu. Jadi mesti tuh kita, Kak. iya, serba bisa aja. Betul, ditembak nge-host. Ayo Mbak Amber. Tembak nge-host nggak tuh? Kak, is it okay bagi yang benar-benar nol experience di dunia remote worker gini untuk level up ke online course manager? Nih, mungkin Kak Hani boleh bantu jawab nih. Ada Nah, nih Kak salah Hani. satu, ini kan, ada salah satu alumninya Growth Loop yang sebelumnya tidak, ini loh, Iya, nggak salah satu sih. tidak Ini ada beberapa ya. ya ada beberapa teman-teman Growth Loop yang memang mulai dari nol. Ya Nesa juga nggak sih? Tapi Nesa juga udah sempat jadi SMM ya sebelumnya ya. Walaupun buat Nesa ini adalah online course pertamanya Nesa, bener nggak Nes? Betul sekali. Jadi, sebetulnya nggak masalah background kita apa, terus nggak masalah kalau misalkan kita mulai dari nol atau enggak. Yang penting tuh sebenarnya kalau di dunia remote working itu adalah kemauan kita untuk belajar, gitu sih. Karena semua skills itu bisa dipelajari, bener kata Kak Helen tadi ya, kita memang harus learning by doing. Jadi kalau misalkan kita cuman nontonin orang-orang terus kayak, "Aduh bisa nggak ya?" Overthinking gitu ya nggak akan maju-maju ya. Jadi intinya karena dunia digital ini kan berkembangnya cepet banget ya. Jadi emang emang kita harus dicobain dulu, harus kecemplung dulu ya, harus kejebur dulu nih baru baru bisa ngerasain gimana sih rasanya di dunia remote working ini. Tenang guys, kehari-kehari Betul. segerombol alumni siap membersamai iya, jadi Betul, betul. nggak perlu takut karena kalau di Growth Loop itu sampai, Kak Amber sama sama Mbak Ina juga ini ya, apa namanya, ada Google Meet setiap hari ya, kita kerja Iya, ya, betul. kerja kelompok bareng-bareng ya. Iya, sukses Ini kita, bareng-bareng ya. Teman-teman, jadi nggak usah takut salah ya, kalau misalkan belajar itu ya namanya belajar, memang harus dicobain, gitu. Jadi nggak usah overthinking, mm-mm. siapapun pasti bisa. Justru kalau untuk menurutku ya, ini kalau misalnya kita mau memulai kerja remote, itu gelasnya tuh harus selalu kosong, guys. Betul. Kalau gelasnya udah penuh, kita dikasih ilmu baru, itu pasti kayak berasa sok pinter banget deh. Pasti kayak mental, nggak akan masuk ilmunya. Jadi Betul. makin kosong terus tuh makin bagus. Belajar terus ya. Mm-mm. Iya, jangankan jangankan yang baru mulai ya, kayak aku aja bahkan masih terus belajar sampai sekarang, karena kan dunia ya tadi tadi itu kan dunia digital tuh kan cepet banget berkembangnya gitu, dan kadang klien itu kan nggak semua klien mau pakai tools atau software yang kita rekomendasikan gitu kan. Kadang mereka, aku maunya ini." Kadang ada software yang bener-bener kayak aku nggak tahu gitu. Terus, oh ya udah mau nggak mau kan berarti harus belajar gitu. Jadi belajar tuh kan emang proses seumur hidup ya, belajar terus. Jadi nggak usah takut guys. Betul. Kalau boleh sharing lagi ya, Kak. Jadi Helen tuh juga ada satu klien juga. Jadi dia ini di bidang interior design.
Nah, jadi kemarin sempat handle ini apa lead generationnya dia. Terus apa namanya? Jadi kan yang di bidang lead generation ini kan dia tuh minta cariin kompetitornya dia di bidang interior design gitu kan. Itu minta cariin sampai apa minta list interior designer yang ada di Jepang segala macam, yang ada di apa namanya Taiwan, Thailand segala macam dan lead generation ini kan kita harus DM ke orangnya langsung kan. Dan ketika DM tuh kita harus dan nggak cuma DM sih, tapi kita juga harus cari kontaknya si ini kan, si calon kompetitornya itu mulai dari websitenya, IG-nya segala macam. Dan kemarin pas cari kompetitor si klien ini, pas di apa riset yang di Jepang, itu IG-nya kan full bahasa Jepang. Dan saya nggak ngerti bahasa Jepang. Jadi mau nggak mau kita harus ini nih, waduh bahasa Jepang nih gitu kan. Jadi kita pakailah Google Translate segala macam. Kita coba riset nih betul nggak nih interior designer Jepang nih gitu kan. Terus juga pakai bahasa Thailand. Pas dikontak dia balasnya pakai bahasa Thailand juga. Oh my God. Iya jadi kayak mau nggak mau nih harus harus dibalas juga nih pesannya gitu kan. Kan dia balasnya pakai bahasa Thailand gitu kan. Nah kita cobalah pakai Google Translate gitu kan. Terus juga pakai yang sempat apa sama orang Taiwan juga apa apa calon kompetitor dari Taiwan, Hong Kong segala macam itu kan pakai bahasa ini ya, bahasa apa Chinese Mandarin gitu ya. Dan juga mereka balasnya pakai bahasa mereka gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus ini siap sama keadaan yang tidak terduga gitu loh. Kayak misalnya Yes, tiba-tiba pakai betul. pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Mandarin, kita juga harus siap sedia gitu loh. Jadi Mm, mau nggak mau kita tetap harus belajar gitu. Tetap pede aja sama kemampuan yang udah kita punya gitu. Ya, lanjut aja, learning by doing. betul, betul itu. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Aku mau ingatin lagi ya, teman-teman yang mau join batch 4-nya Growth Loop, dalam waktu 10 hari akan dimulai, dan untuk early bird-nya itu di hari besok ya, di hari Jumat. Jadi kalau misalnya masih ada yang mau tahu, mau tanya-tanya, boleh nanti di WhatsApp aja ke nomornya Growth Loop. Oh, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kak, dapat klien lead generation by DM juga, kah? Kalau yang ini dapatnya dari relasi, dari networking. Nah, saya juga dapatnya dari salah satu course. Nah, jadi itulah pentingnya ikut course juga, karena kita akan ketemu relasi di situ. Bisa jadi ketika kita menunjukkan atau membranding diri kita di ini ya, di apa namanya, di sebuah komunitas. Nah, kita bisa loh di notice sama orang lain. Oh, ternyata kayaknya aku butuh dia nih buat ini, buat jadi VA-nya aku gitu kan. Nah, itu salah satu keuntungan ikut course. Jadi kita bisa jalin relasi sama orang yang belum kita kenal. Dan juga banyak relasi itu banyak rezeki. Nah, salah satunya di Growth Loop ini kan kita memperbanyak relasi dan sama juga dengan memperbanyak rezeki. Nah, itu dia. Jadi jangan ragu sih kalau menurut saya karena ikut apa namanya ikut course belajar itu salah satu investasi untuk kita memancing rezeki salah satunya lewat relasi karena beberapa klien saya itu dapatnya dari relasi gitu. Kalau yang Betul. betul, kalau yang apa namanya yang dokter tadi itu dapatnya dari treats IG, Threads. Mm-mm. treats. Banyak tuh yang share-share juga di situ ya, yang Ya, butuh-butuh VA. iya Networking itu betul. penting banget sih, untuk terutama yang kita yang para remote worker ya. Kalau kita nggak networking, kita ya udah kita di dalam rumah aja terus, Iya, nggak akan kayak kita ada, nggak terkungkung akan kenal siapa-siapa, nggak betul. akan punya teman. Jadi kita juga nggak tahu ini di dunia luar ini sudah sampai mana gitu loh. Heeh. Saya juga mulai dari memulai karir VA itu juga setelah ikut course kok. Kayak nekat aja langsung gitu kan. Seorang ibu rumah tangga yang beda kota sama teman-teman apa student lainnya gitu kan. Nekat aja ikut gabung komunitas komunitas gitu kan. Nah, ketemulah teman-teman relasi ada yang nawarin job mau nggak jadi VA ini gitu-gitu kan. Nah, itu juga tuh salah satunya menjalin relasi dan juga tips ketika kita ada di komunitas itu jangan cuman jadi silent reader, tapi kita juga apa ya aktif juga biar dinotis sama orang lain gitu. Jadi salah satu trik memancing rezeki itu kita aktif juga di grup biar kita dinotis sama orang lain gitu.
Ya, para-para introvert harus berubah jadi Iya, amfibi. munculkanlah diri kalian gitu ya. Betul. Iya, biar biar Aku di aku notice gitu. aslinya introvert loh. Aku ini aslinya introvert, Kak. Betul. Jadi Mau nggak jangan mau ya. jangan diam-diam aja, tetap branding diri di komunitas manapun. Nggak cuma di sosmed aja branding dirinya, tapi di komunitas kita juga membranding diri kita gitu. Mm-mm. Sama saya juga introvert kok. Ini nekat aja nih. Aku juga loh. Aku extrovertnya cuma di online aja. Iya, Aslinya introvert. Karena ikut course apa aja, Kak? ikut course. Ada ikut course, salah satunya Growth Loop. Yang Saya pasti kemarin growth ikut loop ya. ya Growth Loop batch 2 sekelas sama Mbak Nesa. Kelas ya Mbak Nesa ya, Iya, ini sekelas. pokoknya yang lagi rusuh-rusuh di grup ini semuanya batch 2 guys. Batch kita Iya, paling rame. betul. Oke, Kita kalau udah meramaikan suasana. apa sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau udah nggak ada ini Aku boleh boleh nanya kita nggak? tut. Aku tadi mau Oh, raise boleh. hand. Sorry Ayo, ya, aku ayo, nggak on boleh. cam. Udah muncul ya Ardin ini. Aku nyimak kok, tapi aku biar highlight ke Nesa sama ke Helen kan. Kak, aku mau tanya nih sama Kak Nesa sama Kak Helen tentang ini, balik lagi ke Canva ya. Jadi kalau misalnya desain, desain itu subjektif, subjektif kan sebenarnya, bagus atau enggaknya. Apalagi kalau untuk beginner nih, kita baru pemula nih. Menurut kita udah bisa bikin desain di Canva aja udah bagus nih gitu. Nah, padahal kalau misalnya mungkin yang udah lebih berpengalaman ngeliat, kayaknya kurang deh gitu kan. Nah, gimana untuk mengantisipasi kita-kita misalnya, kalau teman-teman di sini ada yang baru mau mulai Canva banget gitu, mengantisipasi kalau harus rapinya seperti apa, punya taste yang bagus itu gimana. Tadi walaupun Kak Helen misalnya udah cerita ya lagi cari di Pinterest, cuman kan again kalau pemula, taste sama apa sih yang harus dijaga gitu. Apakah rata tengah itu harus selalu rata tengah atau gimana gitu. Jadi biar teman-teman yang misalnya baru memulai Canva, taste-nya tuh nggak menurut dia sendiri bagus, tapi juga memang diterima oleh orang-orang, istilahnya gitu ya. Itu aja sih Kak. Pertanyaannya Gimana kalau sulit Mbak ya. Nesa? Kalau Mbak Nesa gimana sebagai expert SMM? Nggak juga lah. Dari Kak Helen dulu dong. Dari saya, oke deh. Mm-mm. Kalau dari Helen tuh biasanya coba tanya-tanya sama orang terdekat dulu sih, bagus nggak nih, gitu kan, desainnya. Waktu awal-awal dulu sih, saya itu mulai desainnya untuk usaha sendiri. Jadi sebelum jadi VA tuh udah mulai desain-desain tuh pakai Canva, tapi untuk usaha sendiri. Karena saya dulu punya usaha gitu kan. Sebelum jadi VA, coba desain-desain sendiri gitu kan. Nah, coba tanya ke teman atau tanya ke suami nih, udah oke belum desainnya gitu kan. Kalau misal ada saran dari orang orang lain, tinggal kita, oh kayaknya masih kurang ini nih. Dan juga kita pas mendesain, kita mata mata yang kita punya ini coba posisikan sebagai seorang orang lain juga. Kita coba posisikan diri sebagai audiens yang lain. Jadi jangan cuma memandang desain yang kita punya itu kayak bagus-bagus aja gitu, tapi dilihat dulu bener nggak nih gitu kan, kita lihat berkali-kali ini udah oke atau belum gitu kan. Nah kita coba pakai kacamata orang lain, kayak apa, berusaha untuk apa namanya, gimana ya jelasinnya, kayak berusaha untuk menggunakan kacamata orang lain atau kacamata viewer. Kita coba lihat lagi desainnya apa yang kurang, kayak warnanya apakah udah nyambung atau belum, warnanya kebanyakan atau belum, kontras atau belum gitu kan. Nah, jadi sebisa mungkin juga intinya kita rajin-rajin latihan terus. Jadi ketika kita mau jadi VA, apalagi di bidang SMM, kita jangan cuma puas sama satu dua kali desain, abis itu udah. Nah, biasanya kan kita kayak ada kewajiban untuk buat portofolio dulu, tapi kita kayak kurang latihan gitu kan. Kayak cuman untuk buat desain, buat mock up tapi hanya untuk portofolio, tapi kita masih kurang latihan untuk nyampe nih tes desainnya gitu kan. Karena kan untuk desain ini kan kita pakai perasaan, pakai hati, kayak dirasa-rasa dulu gitu kan. Nah, sebisa mungkin juga kita harus rajin latihan. Jadi nggak cuma satu dua kali coba udah selesai, tapi coba terus, kayak rajin bikin mock up,
rajin bikin desain. Kayak misalnya kita ada usaha atau kita bantu usaha temen gitu kan. Coba kasih satu desain gratis. Misalnya kita kayak latihan desain sendiri atau buat mock up sendiri gitu sih. Kalau menurut Vanessa gimana? Kalau aku, aduh teori sekali sih. Cuman memang yang pertama itu memang perlu berlatih ya. Jadi ya balik lagi karena desain itu namanya seni ya. Seni itu kan preference. Kalau menurutku bagus, belum tentu menurut Kak Helen bagus. Terus kayak Tes. beda-beda niche juga kan beda-beda juga gitu loh vibe vibe desain yang dipakai gitu loh. Kalau aku dulu latihannya setiap kali aku nemu kayak tadi misalnya nyari di Pinterest gitu ya. Ini kayaknya desain ini bagus. Nah, itu aku akan contoh. Maksudnya buat aku latihan ya. Itu aku akan Hmm, contoh. Jadi kayak semakin banyak kita berlatih, ya nanti lama-lama sih pasti akan lebih terbiasa sih. Kita akan lebih terbiasa betul. untuk melihat kayak, oh kayaknya ini kurang gede deh. Kayaknya ini Hmm, kurang balance deh gitu. Nanti lama-lama iya. akan terbiasa sih gitu. Kayak ada feelings tersendiri ya. Mm-mm. Begitu teman-teman Kardin. Oke, sudah selesai ya. Sepertinya ini kita sudah ya lebih dari time. Udah di time ini ya. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Kak Vero. Masih Buset, ada banyak lagi. banget. Masih ada guys. Nanti 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 dilanjut lagi di Growth Loop ya kalau misalnya masih ada pertanyaan. Atau di DM ke Kak Helen juga boleh. Nih mungkin boleh dibantu jawab dulu deh Kak. Boleh Yang ya. dari Kak Vero ya. Apakah topik-topik setiap konten yang dibuat harus atas permintaan klien atau yang kita suggest? Atas permintaan klien. Yang pasti atas permintaan klien ya untuk konten-konten yang udah dibuat. Karena kan kalau misal tiap klien itu kan beda-beda nis. Ada yang mungkin untuk brand baju, terus mungkin ada yang tentang anak-anak, atau mungkin ada yang temanya natural aja gitu. Karena itu kita harus ngikutin kemauannya si klien. Jadi kita juga nggak bisa kayak bagusnya ini loh gitu kan. Paling kita cuma sekedar ngasih saran aja gimana kalau ini. Nah, tapi biasanya kalau klien itu berdasarkan pengalaman saya dia udah punya kayak pakem desainnya sendiri gitu loh, kayak udah punya pakem stylenya sendiri. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Ada tipikal klien yang kepengen natural aja, nggak usah terlalu estetik-estetik. Itu ada juga. Tapi ada juga yang harus apa namanya harus ngikutin banget stylenya dia tuh, ada tipikal orang yang cerewet itu juga ada gitu kan. Jadi kita sebagai VA juga harus sabar, harus siap mendengar segala kritikan gitu kan, harus bermental baja juga. Jadi sebisa mungkin kita juga tetap harus profesional walaupun memang kita menghadapi berbagai tipikal orang ya, karena kan klien itu kan beda-beda, ada yang cerewet, ada yang baik gitu kan. Nah, jadi sebagai apa namanya, gimana kita ngerespon si kliennya ini gitu kan. Tetap harus ramah, tetap harus humble sama si klien gitu kan. Jadi biar kontraknya diperpanjang gitu. Itu ya yang ditunggu-tunggu itu ya sebenarnya ya. Iya, Oke, betul. thank you ya. Thank you Kak Helen. Ini masih ada nih, Thank tipe orang yang you. cocok jadi OCM. Iya betul, tipe orang yang mau terus belajar. Iya, ini udah dibantu jawab nih sama Kak Hani. Betul. Oke, udah selesai ya teman-teman. Thank you so much buat semuanya yang udah join. Kak Helen, thank you banget sharingnya. Ya, sama-sama Sangat-sangat, Kak Nesa semuanya. iya sangat-sangat berharga sih. Ini perlu banget ya Canva ini dipakai kemana-mana. Betul. Thank you buat Kak Hani Kardin. Jangan lupa ya yang mau join Growth Loop besok terakhir early bird-nya. Jadi boleh chat-chat dulu aja ke WhatsApp ya. Thank you guys. Sampai ketemu di Growth Loop ya, teman-teman. Thank you, Kak Nesa, Kak Helen, Yuk, teman-teman semua. Thank you Kak Helen, Nesa. Thank you. Bye. bye.